Hari ini beliau akan bertolak menuju Timika untuk menonton pertandingan basket yang dimainkan di sana, rekan Siska. Oke, Tio, mungkin ada informasi tambahan yang akan disampaikan kembali? Ya, Erick Thohir berpesan kepada masyarakat Papua. Ia bercerita bahwa sebelumnya banyak pihak dari Jakarta yang meragukan bahwa Papua dapat menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional. Namun pada saat ia datang di pembukaan kemarin dan juga pada saat pertandingan Papua melawan Nusa Tenggara Timur, ia dengan yakin bahwa Papua akan sukses dalam penyelenggaraan Pekan Akbar kali ini. Selain itu, ia juga berharap agar Provinsi Papua ke depannya dapat menjadi pusat olahraga di Indonesia. Kan Siska? Oke, jadi semoga tadi harapan dari Erick Thohir juga terwujud ya. Oke, terkait dengan hal ini kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Menteri BUMN Erick Thohir. Berikut tayangannya untuk Anda. Memang awal-awalnya banyak yang meragukan Papua, tapi terbukti Papua bisa, Torang bisa. Dan pembukaannya luar biasa. Ya, Asian Games aja hampir kalah kemarin. Jadi saya apresiasi dan mudah-mudahan Papua juga bisa menjadi pusatnya olahraga Indonesia. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden, provinsi yang olahraga. Karena itu besok saya juga ke Timika untuk menyaksikan pertandingan basket Papua. Nanti kita harapkan ada sesuatu kejutan di Timika lah. Saya nggak boleh bilang terlalu awal ya. Tapi tim bolanya tetap mesti fokus karena perjalanan masih panjang. Tadi saya bilang sama pelatih, tetap anak-anak walaupun sudah menang 3 kali, ya jangan sampai lupa kepala, lupa hati. Ya, nanti bola itu tidak tahu, bola itu drama. Jadi harus tetap fokus, harus berikan terbaik. Ya saya rasakan BUMN sudah menjadi bagian daripada rencana besar olahraga nasional. Seperti yang dipaparkan Pak Menpora kepada Bapak Presiden, kita menjadi Bapak Asuh 17 cabang olahraga. Bola dengan BRI, kenapa kemarin BRI sponsor daripada Liga 1 ya. Lalu juga ada bola basket untuk mandiri, bulu tangkis, BNI. Kita lakukan itu semua. Tetapi memang kita harus fokus karena olahraga 17 ini menuju Olimpiade dan ada 3 olahraga rakyat. Jadi kita coba fokuskan, ya tidak mungkin BUMN mengurus semua olahraga. Tapi dengan peta biru yang sudah diberikan kepada Bapak Presiden, kita fokus di 17 cabang itu. Tribunas pembukaan PON 20 Papua telah sukses digelar di Stadion Lukas NMB pada Sabtu 2 Oktober kemarin. Di balik kemagaran acara tersebut rupanya ada dampak yang ditimbulkan, yakni penumpukan massa di luar Stadion Lukas NMB. Kerumunan warga ini juga mengakibatkan kemacetan panjang. Sayangnya, para warga banyak yang abai dengan protokol kesehatan padahal masih di tengah pandemi. Informasi terkait dengan hal ini akan disampaikan oleh rekan kami, Hendrik Rewapatara dari Tribun Papua. Halo, selamat sore Hendrik. Halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners di mana saja kalian berada. Ya, Hendrik, bisa dijelaskan apa yang menjadi penyebab dari terjadinya kerumunan massa ataupun penumpukan massa warga di luar ataupun di gerbang utama Stadion Lukas NMB ini? Ya, baik, terima kasih rekan Siska. Dapat saya jelaskan bahwa dari pantauan tribunpapua.com pada saat pembukaan, di mana kerumunan warga antara lain mereka ingin untuk masuk ke kawasan Stadion Lukas NMB untuk menyaksikan secara langsung pembukaan PON tersebut. Namun, karena tidak diizinkan oleh aparat maupun panitia pelaksana, oleh sebab itu terjadilah penumpukan di depan pagar utama. Walaupun sudah diingatkan oleh petugas yang berjaga-jaga, namun untuk diberitakan kepada petugas yang berjaga-jaga untuk tidak berkerumun, namun mereka bersikeras untuk masuk ke dalam kawasan stadion. Alhasil terjadi penumpukan atau terjadi kerumunan di wilayah depan pagar Stadion Lukas NMB itu tersendiri. Begitu Siska. Oke, Hendrik, apakah ada informasi terkait apa penyebab massa ataupun warga tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Stadion Lukas NMB saat pembukaan PON kemarin? Iya, kalau mau dibilang tidak hanya kerumunan ya, karena di dalam kawasan stadion itu juga terjadi kemacetan yang terjadi di depan Stadion Lukas NMB itu.
walaupun ada jalan alternatif yang sudah disediakan, yaitu melewati jalan belakang Kalkote. Namun dari pantauan kami, dampak-dampak tersebut disebabkan karena banyak warga yang tidak patuh terhadap aturan tersebut dan juga terjadi kerumunan di daerah kawasan stadion itu sendiri. Begitu, Siska. Oke, lalu terkait dengan protokol kesehatan, mengingat ini masih di tengah pandemi, lalu bagaimana pengawasannya di sana? Ya, baik Siska. Untuk pengawasan dalam aturan dibilang sangat ketat. Namun dalam prosesnya di Stadion Lukas NMB sendiri sangat tidak ketat ya. Di mana di bagian screening maupun di depan pintu masuk pada saat mau menyaksikan atau mau masuk dalam kawasan stadion tersebut sangat terjadi penumpukan, dan kita tahu bersama bahwa pandemi ini sangat tinggi ya di seluruh Indonesia maupun Provinsi Papua. Namun dari pantauan kami sendiri, hal tersebut sangat tidak terpantau begitu ketat dan akhirnya menjadi penumpukan warga di setiap pintu masuk pada saat pelaksanaan pembukaan PON. Begitu rekan Siska. Oke, Hendrik, adakah informasi tambahan? Ya, untuk informasi saat ini tidak ada ya Siska, mungkin demikian yang dapat saya laporkan. Oke, baik. Terima kasih laporannya Hendrik Dewa Patara dari Tribun Papua. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Baik, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertandingan cabang olahraga sepak takraw PON 20 Papua harus mengalami penundaan untuk sementara waktu. Pasalnya panitia pelaksana pertandingan memutuskan untuk mogok untuk bertugas. Sedianya pertandingan sepak takraw dijadwalkan dilakukan hari ini, Senin 4 Oktober pukul 8 waktu Indonesia Timur di venue Gor Trikora Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Ada 2 nomor yang dipertandingkan hari ini, yakni double event putra dan putri. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jakarta, ada Wahyu Septiana di lokasi yang akan melaporkan informasi ini untuk Anda. Halo, selamat sore Wahyu. Halo, selamat sore rekan Siska dan juga Tribuners semuanya. Wahyu, bisa dilaporkan apa yang membuat panitia pelaksana dari cabur sepak takraw PON Papua ini mogok bertugas? Ya, betul. Hari ini pertandingan sepak takraw PON Papua sendiri sedikit terhambat karena petugas dari panitia pelaksana pertandingan sendiri mogok bertugas. Hal ini disebabkan karena petugas dari panpel sendiri mogok bertugas karena belum terjadinya kesepakatan terkait honor yang dibayarkan. Pihak panpel sendiri menuntut kepada panitia PON untuk membayarkan terlebih dahulu agar mereka bisa bertugas seperti biasa di venue sepak takraw. Gitu sih, Siska. Oke, lalu bagaimana reaksi dari para peserta terkait dengan penundaan pertandingan PON Papua ini? Wahyu? Wahyu, bisa mendengar suara saya? Ya, dengan penundaan ini pastinya semua kontingen yang sudah berlaga ataupun sudah berada di arena pertandingan Ya, silakan dilanjutkan. Ya, halo, silakan dilanjutkan. ya untuk para atlet sendiri memang mengalami kecewa yang cukup berat karena pertandingan harus ditunda. Salah satu yang berhasil saya wawancara adalah pelatih dari sepak takraw Aceh. Ia mengaku kecewa karena ia sengaja sudah jauh-jauh dari Aceh menuju Papua, tujuan utamanya itu untuk bertanding. Tapi setelah sampai di venue pertandingan harus ditunda. Gitu, Siska. Oke, lalu adakah informasi terkait dengan pertandingan selanjutnya sepak takraw PON Papua ini? Ya, untuk pertandingan lanjutan sepak takraw ini sejatinya sudah dilanjutkan tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Timur. Pertandingan ini akhirnya dilanjutkan setelah adanya kesepakatan antara pihak panitia dan juga PB PON. Sebelumnya mereka telah melakukan manajer meeting dan juga pertemuan terkait pembayaran honor tersebut. Gitu, Siska.
Oke, semoga ini permasalahannya segera usai ya dan tidak mengganggu jalannya pertandingan PON 20 Papua. Baik, terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan pernyataan dari pelatih sepak takraw Aceh, Munzir. Berikut tayangannya. Dari saya sebagai pelatih sepak takraw Aceh, masalah penundaan ini cukup sedikit ada rasa kecewa. Karena kami jauh dari Aceh ke Papua untuk memperjuangkan daerah kami dari Aceh, sedangkan ada sedikit penundaan, tapi sudah diselesaikan. Semoga bisa pelaksana event yang nomor double event. Sudah ada informasi dari grup manajer meeting, penundaan dilanjutkan jam 13. Jam 13 atau jam 1 ya Pak? Ya. Sebelumnya emang Bapak sudah mengetahui bakal ada penundaan ini Pak? Tadi malam ada di informasi di grup ada penundaan dikarenakan masalah honor panitia belum dikasih oleh Kemenpora. Oh, panitia masih mau memutuskan mogok untuk sementara Pak ya? Ya, target Aceh di PON Papua cabang sepak takraw Papua bisa meraih medali. Kalau melihat persaingan sendiri Pak, gimana Pak? Persaingan ketat di sepak takraw. Lawan yang paling berat menurut Bapak siapa Pak? Jatuh lewat komunikasi lalu FC. Oh, semua. Tapi kalau melihat kualitas pemain-pemain Bapak gimana Pak? Bisa diimbangi. Bisa dibilang. Tim baseball DKI Jakarta berhasil memenangkan partai final melawan Lampung pada Minggu 3 Oktober sore di lapangan Agus Kaviar Universitas Cendrawasih Jayapura. Kemenangan ini pun disambut haru oleh kontingen DKI Jakarta tersebut. Dalam pertandingan itu, tim DKI mengalahkan Lampung dengan skor 5-2. Dengan hasil ini, maka DKI Jakarta menyabet medali emas, sedangkan Lampung meraih perak. Rekan kami, Calvin Erari dari Tribun Papua akan melaporkan jalannya pertandingan ini kepada Anda. Halo, selamat sore Calvin. Halo, selamat sore Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Calvin, bisa langsung dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan saat Jakarta bertemu Lampung di partai final baseball ini? Baik Siska, proses berjalannya pertandingan antara Jakarta melawan Lampung di partai final ini cukup seru, di mana dua tim ini saling menyerang dan saling menunjukkan strategi mereka dalam strategi bertahan maupun strategi menyerang, dan pertandingan yang cukup menegangkan. Dan kemudian juga selain itu untuk kedua supporter juga dari antara supporter DKI maupun supporter dari Lampung sendiri juga datang ikut hadir untuk memberi semangat kepada kedua tim tersebut. Demikian Siska. Ya, Calvin, bisa dijelaskan seperti apa suasana setelah tim DKI Jakarta berhasil meraih kemenangan di final baseball melawan Lampung ini? Baik Siska, suasananya pada saat itu cukup meriah, di mana tim DKI Jakarta cukup terharu, di mana seluruh pemain atau atlet yang bertanding, mereka mengeluarkan air mata karena mampu dan berhasil memenangkan pertandingan di pertandingan baseball tersebut. Dan mereka juga pun tidak menyangka bahwa mereka menganggap sebelumnya bahwa Lampung ini adalah tim yang cukup kuat, namun mereka bisa berhasil mengalahkan tim Lampung dan juga bisa berhasil menjadi juara dan bisa berhasil mendapatkan medali emas. Demikian Siska. Oke, lalu bagaimana respon dari pelatih dari DKI Jakarta setelah timnya menjadi juara dan meraih medali emas di pertandingan ini? Baik Siska, untuk responnya sendiri sempat saya juga berbincang-bincang dengan pelatih DKI Jakarta. Dia menyampaikan bahwa cukup gembira dengan penampilan anak didiknya yang sudah memberikan proses pertandingan itu sudah memberikan yang terbaik kepada tim Jakarta, dan dia cukup bahagia dengan apa yang mereka bisa raih dalam event Pekan Olahraga tersebut. Demikian Siska. Baik, Tribuners,
Jurnalis kami juga sempat melakukan perbincangan dengan pelatih kepala baseball DKI Jakarta, Gilberto R. Sajak. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk tim baseball Indonesia dan juga untuk Ketua Umum Pemprov Pembasasi periode terakhir. Jadi ini semuanya untuk insan baseball juga semuanya sama-sama kita rayakan, bukan hanya kemenangan buat DKI tapi untuk baseball Indonesia terus maju. Untuk masyarakat Jakarta, untuk orang tua, untuk keluarga yang kami tinggalkan di Jakarta, terima kasih banyak dukungannya yang nggak pernah putus-putus. Terima kasih doanya juga yang nggak pernah putus-putus. Kami bisa ada di sini karena semangat dan doa daripada semuanya itu. Tribunas cabang olahraga tinju termasuk pertandingan yang dinantikan dalam PON 20 Papua. Pertandingan perdana cabur tinju rencananya akan digelar pada Selasa esok hari 5 Oktober di Gor Cendrawasih Apo, Kota Jayapura. Sejumlah atlet mulai dari kelas ringan hingga kelas berat akan bersaing untuk memperebutkan medali. Ketua Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina, Majen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak mengatakan bahwa cabur tinju menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Papua dan juga Indonesia. Hal ini disampaikannya saat menghadiri technical meeting dan drawing pertandingan di Wisma Atlet Mandala Jayapura pada Senin 4 Oktober. Informasi lengkapnya saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, ada Alfian di sana. Halo, selamat sore Alfian. Ya, selamat sore rekan Siska dan para Tribuners yang menyaksikan tayangan ini. Ya Alfian, bisa dilaporkan total ada berapa atlet tinju yang akan bertanding pada esok hari dan juga jadwalnya kapan? Ya, Tribuners, untuk keseluruhan atlet tinju yang akan bertanding pada PON ke-20 Papua. Kali ini itu sebanyak 143 atlet, dan untuk pertandingan pertama atau perdana akan dilaksanakan esok hari, Selasa 5 Oktober 2021. Oke, lalu Alfian bisa dijelaskan total ada berapa nomor yang dipertandingkan di cabur tinju ini? Ya, berdasarkan keterangan dari Ketua PP Pertina tadi, Majen Komarudin, Majen Purnawirawan Komarudin, bahwa untuk total nomor yang dipertandingkan itu ada 18 nomor yang mana setiap harinya akan digelar 16 partai dalam 8 hari ke depannya mulai esok. Rekan Siska. Oke, Alfian tadi kan sempat Ketua Pertina sempat datang di technical meeting dan juga mengikuti jalannya acara. Lalu seperti apa pesan ataupun hal yang disampaikan dari Pertina terkait dengan pelaksanaan PON 20 Papua dan juga seperti apa harapannya? Ya, untuk harapan dari Ketua Pertina sendiri, Ketua PP Pertina, Majen Komarudin menyampaikan bahwa pelaksanaan PON di Papua ini cukup baik, bahkan memberikan apresiasi kepada panitia penyelenggara, utamanya PB PON dan juga panitia lokal, bahwa menurutnya semua sesuai dengan rencana, dan tentu ini juga menjadi jawaban atas beberapa kekurangan mungkin yang awalnya diperlihatkan, tapi sejak berjalannya kegiatan hingga hari ini, 2 hari setelah pembukaan, Ketua PP Pertina merasa bahwa ini patut diapresiasi, dan khusus untuk olahraga tinju semua berjalan dengan baik, begitupun dengan persiapannya. Baik, Alfian, kami tunggu terus updatean dari cabur pertandingan tinju ini pada esok hari. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Ketua Umum PP Pertina, Majen TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak. Berikut tayangannya. Khusus untuk cabur tinju dan PD tinju, kami harus mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara kami Papua dan pengurus besar. Karena itu sudah bagus nomor 1, maka kami panitia semua, pengurus pusat dan daerah juga bersatu padu untuk mewujudkan bagaimana keinginan pemerintah bahwa PON ini aman, ya, aman, sukses. Sukses itu ada 4, sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, itu semua harus kita lakukan, dan sukses keamanannya. Keamanannya, Pak. Ya, itu yang sudah sepakat kita, Pertina semua sudah sepakat. Cabur tinju juga akan memberikan hiburan tersendiri lah untuk masyarakat. Ada Papua. hiburan, jadi saya minta hiburan, tetapi saya lebih mengedepankan hiburan itu adalah kearifan lokal, karena itu sangat ditunggu oleh di luar Papua.
Yang kelasnya ya, jadi kita ada 143 orang atletnya, kemudian setiap hari 16 partai. Dilaksanakan sekitar 8 hari, tetapi kita ada 1 hari off, yaitu tanggal 12. Itu partai-partainya mulai dari kelas ringan sampai dengan kelas berat kita semua. Itu jelang final, Jenderal ya? Ya? Jelang final ya? Final itu tanggal 13. Ya. Harapan saya adalah Pertina ini berubah. Ya. Pertina berubah, artinya berubah kulturnya gitu. Kalau dulu sudah bagus, tetapi dengan kita mulai dari matahari terbit ini akan semakin bagus, ya, baik pembinaan organisasinya, pembinaan sarana prasarananya, pembinaan latihannya, pembinaan usia dininya, dan menuju ke ilmu pengetahuan dan teknologi yang up to date sekarang. Saya menilai panitia PB ya sudah maksimal. Rekan-rekan saya dari Papua juga sudah maksimal. Kita semua menikmati apa yang disuguhkan oleh panitia, dan saya apresiasi kepada masyarakat Papua yang sedang pagi sampai malam jungkir balik untuk mewujudkan bagaimana PON. Tribuners, kita jeda sejenak, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi terkait kegiatan PON Papua lainnya, tetapi live update PON 20 Papua. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update PON 20 Papua. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kontingen Bali berhasil meraih medali emas lewat tim kriket putri yang bertanding di nomor 2020 pada Senin 4 Oktober di lapangan kriket Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Dalam pertandingan ini, Bali mengalahkan Kalimantan Timur dengan skor tipis 97-96. Dengan hasil ini, tim kriket Bali berharap agar dapat mengawinkan gelar di nomor pertandingan yang sama pada sektor putra dan juga putri. Informasi lengkapnya, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Bali, ada Marianus Seran di sana. Halo, selamat sore Marianus. Halo rekan Siska. Marianus, bisa langsung dilaporkan seperti apa jalannya pertandingan dari tim putri kriket Bali dalam merebut emas di nomor 2020 cabur kriket ini. Oke, terima kasih rekan Siska Tribuners yang ada di mana saja. Bali akhirnya memastikan diri lewat tim putrinya meraih medali emas pada nomor 2020, mengalahkan Kaltim pada partai final yang digelar tadi pagi pukul 10 WIB. Kemudian Bali juga baru saja meraih medali emas dari tim putranya juga, rekan Siska, karena baru selesai bertanding di lapangan yang sama di lapangan kriket Doyo Baru. Tentunya dengan hasil ini mereka berhasil mengawinkan medali emas di nomor 2020. Sebelumnya tim kriket Bali juga sudah meraih 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Oke. Marianus, bisa dijelaskan seperti apa dari tim Bali melihat kekuatan tim kriket dari provinsi lain pada PON 20 Papua ini? Ya rekan Siska, tim kriket Bali sangat mendominasi untuk cabang olahraga ini ya sejak PON 19 di Jawa Barat, dan untuk kali ini di Papua ternyata dominasi Bali dapat dipatahkan oleh tim provinsi lain juga ya, karena
mereka berhasil meraih beberapa medali emas dan medali perak dan medali perunggu seperti dari NTT dan tuan rumah Papua ataupun rival mereka DKI Jakarta. Oke. Marianus, mungkin ada informasi tambahan yang akan disampaikan kepada Tribuners di rumah? Oke rekan Siska, dengan perolehan medali 3 emas, 2 perak dan 1 perunggu, tim kriket Bali berhasil juara umum di cabang olahraga kriket pada PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Baik, terima kasih laporannya Marianus Seran dari Tribun Bali atas laporannya soal pertandingan kriket di PON 20 Papua. Selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan Siska dan Tribuners. Beralih ke informasi selanjutnya, tim menembak Kalimantan Selatan menyatakan kesiapannya untuk meraih medali PON di PON Papua. Terkait dengan hal ini, dilakukan uji coba lapangan sekaligus latihan untuk nomor 10 meter air rifle women dan 50 meter pistol men pada Senin 4 Oktober. Latihan tersebut juga sekaligus untuk proses adaptasi dari para atlet. Venue menembak diketahui berada persis di belakang Stadion Lukas NMB, tepatnya di kawasan Kompleks Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani, Jayapura. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Banjarmasin Post, Amirul Yusuf di sana. Halo, selamat sore, Amirul. Selamat sore, Siska. Ya, Amirul, bisa dijelaskan seperti apa adaptasi dari tim menembak Kalsel menjelang pertandingan di esok hari? Oke, Siska. Hari ini para atlet Kalsel bersama atlet daerah lainnya berlatih sejak pagi hari. Untuk nomor 10 meter air rifle woman, adaptasi atlet berupa menyesuaikan posisi untuk membidik sesuai dengan urutan tempat yang disediakan. Namun untuk nomor pistolman dilakukan di tempat yang cukup terbuka ya venue-nya, sehingga para atlet hanya mencoba membidik sasaran di venue, tetapi juga membaca kekuatan angin dan bayangan dari sinar matahari pagi sebelum melesatkan tembakan. Demikian, Siska. Oke, Amirul, menjelang pertandingan esok hari, seperti apa skema pertandingannya? Oke, penembak Kalsel akan turun di 2 nomor yang akan dipertandingkan besok, yaitu 10 meter air rifle woman dan 50 meter pistolman. Setiap atlet akan melakukan 60 kali tembakan, yang mana 8 atlet dengan poin terbaik atau tertinggi berhak lolos ke babak berikutnya. Untuk pertandingan akan dimulai pada pukul 9 pagi besok hari. Demikian, Siska. Amirul, bisa dijelaskan seperti apa peluang dan juga apa target dari tim Kalsel ini di cabur menembak? Oke. Untuk tim menembak Kalsel menargetkan bisa meraih medali emas di 2 nomor ini karena ada atlet pelatnas asal Kalsel di 2 nomor tersebut, yaitu Hairunisa dan Denny Pratama. Terlebih lagi 2 nomor ini merupakan 2 nomor unggulan Kalsel untuk mendulang medali. Sedangkan untuk total target medali di cabur menembak yaitu 4 medali emas. Demikian, Siska. Baik, Tribuners, jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan pelatih cabur menembak Kalimantan Selatan. Ada Sudirno di sana. Berikut tayangannya. Untuk atlet dan pelatih yang saat ini ada 16 orang. Ketua KONI. Provinsi Kalimantan. Berapa nomor Pak yang diturunkan? Kalau nomor yang diturunkan kita kurang lebih 10 lah. 10 nomor. Oke. Nah Pak, untuk target sendiri berapa medali Pak? Kita ditargetkan oleh pemerintah Kalsel, sama di KONI atau di sekolah, kita targetkan ada 4 emas. Mudah-mudahan bisa tercapai dan sungguh-sungguh bisa lebih dari 4. Nomor unggulan apa aja Pak? Kalau nomor unggulan kita di 10 meter. Di 10 meter, baik rifle maupun pistol. Cabang olahraga dayung nomor pertandingan kanoing dalam PON 20 Papua telah usai digelar di Teluk Yoiteva, Kota Jayapura pada Minggu 3 Oktober. Saat ini cabur dayung memasuki nomor pertandingan rowing. Wakil Ketua Umum PB POTSI, Budiman Setiawan menjelaskan saat ini nomor pertandingan rowing masih dalam tahap penyisihan. Menurut Budiman, perebutan medali akan digelar pada 7 hingga 8 Oktober mendatang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Abdul Majid dari tribunnews.com. Halo, selamat sore, Abdul. Halo, rekan Siska dan Tribunnews dimanapun Anda berada. Ya, bisa dijelaskan setelah nomor canoeing ini berakhir, lalu seperti apa evaluasinya? Ya, bisa diinformasikan Siska bahwa sekarang untuk cabang olahraga dayung
Eva Jayapura telah memasuki nomor rowing. Sebelumnya memang ada penyelenggaraan sudah diperlombakan nomor canoeing dan di kedua ini masukin nomor rowing. Untuk hasil evaluasi Pak Budiman sebelumnya mengatakan bahwa di nomor canoeing sebelumnya memang tidak ada kendala yang sangat berarti. Untuk venue sendiri cuaca seperti angin dan ombak itu sangat baik, dan ini akan menjadi salah satu venue yang digadang-gadang mempunyai standar internasional. Oke, Majid, dalam nomor pertandingan rowing ini total ada berapa nomor yang dipertandingkan? Ya, di nomor rowing ini bisa dibilang menjadi nomor yang sangat ditunggu ya oleh para atlet, karena ada 15 nomor dan 13 nomor diantaranya itu merupakan nomor yang dipertandingkan di Olimpiade. Seperti diketahui Siska bahwa cabang olahraga dayung ini merupakan salah satu cabur yang masuk di dalam program desain besar olahraga nasional, di mana program DBON yang telah mendapatkan kepres dari Presiden itu bertujuan untuk memberikan prestasi olahraga Indonesia di kancah internasional, khususnya Olimpiade. Nah, dan di cabang rowing ini banyak atlet-atlet yang akan turun dan menunjukkan kemampuan mereka untuk bisa mendapatkan prestasi tertinggi dan bisa masuk ke pelatnas. Oke, lalu berapa total medali emas yang diperebutkan di cabur dayung ini, Majid? Ya Siska, untuk di cabur dayung ini total keseluruhan medali emas yang diperebutkan itu sebanyak 40, yang terbagi menjadi sebelumnya di canoeing itu sekitar ada 9, kemudian di rowing ini ada 15, dan sisanya nanti akan ada di dragon di tanggal 9 sampai tanggal 13 Oktober. Oke, baik. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Wakil Ketua Umum PB POTSI, Budiman Setiawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Canoeing itu saya lihat hasilnya cukup lumayan merata, tapi sebagian besar yang juara-juaranya, apalagi yang medali emasnya itu nggak ada yang atlet pelatnas. Mungkin kalau belum atlet pelatnas, ya pasangannya atlet pelatnas gitu. Misalnya kayak dua, yang satu pasti dari pelatnas. Terus saya dengan temannya yang kedua dari pelatnas juga gitu. Mungkin ada 1-2 juga yang di luar pelatnas, tapi nanti yang mengamati itu di presnya kamu. Dia belum bicara banyak, tapi menurut dia ada yang bisa untuk pelatnas. Kalau untuk kelas-kelasnya, kalau rowing ada berapa ya? Rowing ada nomornya. Saya nggak apa tanya tapi ada. Nanti kita kirim nomor-nomor yang ditandingkan. Soalnya kan ada yang single, ada yang double. Iya, ada yang single, double, quadruple, terus ada yang pair, ada yang four, ada yang eight. Ada yang lightweight, double, lightweight single. Jadi semua ada 15. Oh, ada banyak ya, Pak? Ada 15. Distan hanya satu distan, 2000 meter. Jadi nggak ada yang sport distan, hanya 2000. Oh, 2000 aja. Iya. Bapak dari sampai final sampai hari ini sudah berapa medali? Sudah 16. Sampai hari ini sudah 16 emas. Keseluruhan medali dayung itu ada 40. Jadi kurang 24 ya. 15 akan sukses tanggal 8. Kemudian 9 medali lagi nanti terakhir sampai tanggal 13. Tanggal 13 untuk final Dragon Boat 200 meter. Evaluasi secara teknis tidak ada kendala, pertandingan lancar, tidak ada protes-protes. Kalaupun ada yang close finish, ada foto finish. Secara teknis lancar sampai hari ini, yang mudah-mudahan kedepannya lancar semua. Yang ada kendala ya non teknis, non teknis misalnya andalan akan terlambat, kepada atlet juga sama terlambat. Venue voli pantai PON 20 Papua di Koyakoso, Kota Jayapura dikunjungi oleh Ketua KONI Pusat Marsiano Norman pada Senin 4 Oktober. Dalam kesempatan ini Marsiano juga menyempatkan diri untuk menyaksikan 2 pertandingan, yakni voli pantai putri antara Papua 2 versus Nusa Tenggara Barat 2 dan voli pantai putra yakni Papua 1 versus Jawa Tengah. Terkait jalannya pertandingan tadi dan juga informasi lengkap soal kunjungan Ketua KONI Pusat akan dilaporkan oleh jurnalis Warta Kota, ada Rafsan Zani di sana. Halo, selamat sore Rafsa. Selamat sore rekan Siska. Ya, Rafsa, bisa dilaporkan apa yang disampaikan oleh Marsiano Norman saat mengunjungi venue voli pantai tadi?
Ya, terima kasih rekan Siska. Memang tepatnya pada hari ini 9 Oktober ya, Ketua KONI Pusat, Bapak Marsiano Norman datang mengunjungi dan meninjau lokasi venue voli pasir ataupun voli kita kenal dengan sebutan voli pantai. Dan di sana tadi saya sempat berbincang-bincang sebentar dengan beliau, di mana beliau berharap bahwa lewat voli pasir yang ada di Koya Poso ini dapat dipergunakan untuk event-event voli pantai ke depannya, baik itu event nasional maupun event internasional. Kemudian beliau juga berharap bahwa dengan adanya venue sebaik yang ada di Koya Poso, di mana fasilitasnya bisa digunakan, fasilitas yang lengkap dan juga bisa digunakan pada malam hari, menjadi satu batu loncatan bagi voli pantai Papua tentunya dalam mempersiapkan atlet. Kemudian Bapak Marsiano juga menjelaskan bahwa Indonesia berpeluang untuk memunculkan atlet-atlet voli pantai, mengingat Indonesia itu memiliki banyak pantai dan olahraga ini sangat ideal untuk Indonesia, di mana perkembangannya juga semakin membaik hingga saat ini. Sehingga suatu saat nanti voli pantai bisa menjadi cabang olahraga unggulan Indonesia. Seperti itu, rekan Siska. Oke, Rafsa, terkait dengan babak penyisian yang sudah dilakukan, lalu seperti apa update-nya? Ya, terima kasih rekan Siska. Memang hari ini masih berjalan ya, setelah dimulai sejak Jumat 1 Oktober lalu, kemudian libur di tanggal 2, lanjut lagi kemarin hari Minggu tanggal 3 Oktober, dan hari ini juga babak penyisian yang kedua juga terus berlanjut di voli pantai putri maupun putra, dan begitu juga babak penyisihan akan berlangsung hingga besok pagi kemudian hingga sore, di mana baru hasil besoklah baru dapat diketahui siapa-siapa yang akan lolos ke fase playoff, kemudian siapa-siapa yang memang akan gugur. Namun beberapa data yang sudah saya peroleh dari lewat pertandingan kedua yang dilakoni oleh beberapa tim hari ini, beberapa tim memang sudah dipastikan akan tersingkir lebih dini, yaitu tim Putra DKI Jakarta 2, di mana mereka menelan kekalahan 2 kali dengan skor telak 0-2 dari lawan-lawannya, dan DKI Jakarta 2 khusus putri melaju ke fase playoff setelah berhasil mengumpulkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Dan untuk update lebihnya lagi memang harus menunggu laga penyisihan akhir di besok hari. Seperti itu rekan Siska. Dan saya ingin melaporkan bahwa untuk laga besok untuk di putri akan tersaji tim Jawa Barat 1 versus Jawa Tengah, kemudian Papua 2 versus Daerah Istimewa Yogyakarta 1, kemudian ada juga tim NTB 2 versus Papua Barat, ada juga Jawa Timur 1 versus Daerah Istimewa Yogyakarta 2, Timur 2 versus Nusa Tenggara Barat 1. Sementara di sektor putra akan tersaji pertandingan antara Jawa Tengah versus Kalteng, Papua 2 versus NTB 2, Jawa Timur 1 versus DKI 2, Jawa Timur 2 versus Sumatera Selatan, Papua 1 versus Bali, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 1 versus Sumatera Barat. Dan laga pada besok akan tetap dimulai seperti hari ini, pukul 8 waktu Indonesia Timur. Seperti itu rekan Siska. Baik, Rafsa, kami tunggu terus updatean dari Anda terkait dengan cabur voli pantai ini. Terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Tribuners, terkait dengan informasi ini kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman. Berikut tayangannya. Saya tadi senang melihat atlet-atlet, terutama atlet Papua juga mereka bisa tampil dengan baik ya. Dan venue ini saya rasa venue yang ke depan juga bisa digunakan untuk menyelenggarakan banyak event voli pasir. Karena venue ini sangat baik dan bisa dimainkan juga pada malam hari, fasilitasnya juga tersedia baik. Indonesia adalah negara yang memang kita punya pantai sekian banyak, sekian panjang. Saya harapkan olahraga voli pasir ini juga ke depan jadi andalan kita untuk mengikuti single event atau multi event internasional. Saya senang bahwa perkembangan voli pasir juga semakin hari semakin baik dan diminati oleh banyak penggemarnya. Mari kita sama-sama
melalui PON ke-20 2021 ini juga sekaligus di samping kita mempromosikan indahnya Papua ini, tetapi juga kecintaan pada olahraga pantai juga bisa kita fasilitasi agar atlet-atlet kita bisa berprestasi dengan baik. Harapan ke depan, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat, pembinaan olahraga itu harus berjenjang, berjalan dan berkelanjutan ya, sehingga memang banyak pemain dari tim nasional yang main di sini, tetapi saya juga mengharapkan muncul pemain-pemain baru yang nanti menjadi pelapisnya tim nasional. Saya lihat atlet Papua tadi yang masih juga usianya muda, saya yakin ke depan bisa jadi atlet andalannya Indonesia ke depan. Saya memberikan dorongan pada semua tim yang terbaik kita harapkan. Ya, Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua siang. Kami tentunya masih akan hadir nanti sore, tentunya dengan informasi seputar PON Papua lainnya, hanya di kanal YouTube Tribun Network. Dukung terus atlet kebanggaan Anda di PON 20 Papua. PON 20 Papua, Torang Bisa. Saya Siska Mawaski, beserta kru yang petugas, pamit undur diri. Terima kasih, dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!